Allah muslimin, gure-gure kaum Bandung, jamaah salat maghrib, majelis pengajian Masjid Jami yang mulia. Selamanya kita memuji Allah Azza wa Jalla, juga menyampaikan salat wa salama pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah, kita kembali mengkaji kitab tafsir pada malam ini, yaitu kita bahas ayat pertama dari surah Al-Maidah, panduan tafsir Khazin jilid yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah atau tunaikanlah uqud. Uqud itu janji atau transaksi. Maksudnya apa yang sudah menjadi transaksi kita patuhi. Penjelasannya nanti. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan kepadamu, kepada kita, bahimatul an'am, yaitu mengkonsumsi atau memakan tapajuh binatang an'am, binatang ternak. Illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Kecuali yang diharamkan. Tadi ceritanya binatang ternak dihalalkan, tapi ada saatnya juga dilarang, yaitu memburu binatang itu padahal kita hurum, sedang berihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah itu maha memberi hukum atau membuat aturan atau membuat ketentuan ma yurid, sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi Allah mengatur kita, bukanlah kita buh atu de Allah. Jadi beta buh atu de Allah, tetapi Allah lah yang memberi aturan untuk kita. Ini sekedar makna secara bebas Al-Maidah ayat 1. Kita melihat bagaimana Imam Khazin menguraikan tafsir ayat ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad atau janji-janji, yakni al-uhud, yaitu perjanjian. Kita pernah berjanji, maka menunaikan janji itu adalah bagian daripada kewajiban. Wahtalafu fil muradi bihadhil uqud allati amarallahu ta'ala biwafaiha. Telah berbeda pandangan ulama, para mufassirin, dalam memahami tunaikanlah uqud, tunaikanlah janji. Janji apa maksudnya di sini? Inilah yang terjadi perbedaan dalam memandang atau menguraikan. Faqala Ibnu Juraij. Ibnu Juraij, atau ada juga yang menyebut Ibnu Jarij, beliau mengatakan bahwa hadza khitabu li ahlil kitabi. Ini adalah satu perintah yang Allah tujukan kepada ahlul kitab. Ahlul kitab itu maksudnya orang-orang yang masih beragama dengan agama Allah, tapi sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya agama Islam. Ada ahlul kitab. Kitab mereka adalah kitab Injil yang asli. Kitab Injil itu kitab Allah yang wajib kita imani. Cuman pada saat itu belum diturunkan Nabi Muhammad. Ayat ini menurut Ibnu Juraij atau Ibnu Jarij bahwa ini ditujukan Allah kepada mereka. Maknanya bahwa ya ayyuhalladzina amanu bil kutubul mutaqaddimah.
Wahai orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab yang lalu sebelum Al-Quran. Kalau yang lalu itu kan ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Ini namanya kutubul mutaqaddimah, kitab-kitab sebelum Allah turunkan Al-Quran. Juga itu orang mukmin, orang yang beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kitab-kitab itu turun, kan selesainya pada Nabiullah Isa, Nabi 20 put. Setelah itu ada jeda yang panjang yang disebut dengan masa fatrah. Setelah wafatnya Nabi Isa, kenurunnya laju keputra Nabi Muhammad, kan jauh sekian ribu tahun. Itulah yang disebut dengan masa transisi. Masa ahlul kitab sudah habis karena Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke langit. Nabi Isa dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah belum meninggal, yaitu Allah angkatkan ke langit sampai hari ini. InsyaAllah pada saatnya nanti Allah turunkan ke bumi, maka Nabi Isa tidak dinyatakan wafat. Itu nanti harus belajar teologi Islam lagi tentang Nabi Isa. Apalagi orang Muslim mengimani dengan disalib, jangan kabrat harlah iman dayo. Itu kan terserah. Yang di luar orang Islam beda pandangan, tapi yang kita orang Islam, ya Nabi Isa itu masih hidup, Allah angkat ke langit dan tidak disalib. Ya. Kemudian Allah memanggil orang-orang beriman yang sebelum datangnya Nabi Muhammad, yaitu yang beriman kepada kutubul mutaqaddimah, kitab-kitab yang lalu itu, aufu bil uqud, tunaikanlah janji allati ahadtaha ilaikum, janji yang sudah kamu transaksikan fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal imanu bihi. Karena sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum Allah utus Nabi Muhammad, orang-orang dulu itu yang beriman pada kitab sebelum Al-Quran, kan informasi Nabi Muhammad kawai. Sudah duluan disebutkan itu dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, dalam Injil, dalam Zabur, yang kawai cerita. Cuman namanya belum Muhammad saat itu, namanya masih ismuhu Ahmad. Nyan uru-uru ngawaile kagum iman, insyaallah nanti kita akan ada rasul yang terakhir. Itu sudah diimani. Kalian harus ikut ya, kalian harus komitmen, harus loyal, harus cinta. Nanti akan ada Ahmad yang akan diutus oleh Allah. Mereka beriman, mereka tunggu-tunggulah. Maka ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, kena pegah oleh Allah nyampe tua ke kali kamu janji jamu yang mana kena pegah. Jadi ikut Nabi Muhammad. Itu satu persepsi, tidak ada pandangan yang lain. Nyampe tua-tua beriman ke Nabi Muhammad karena sudah mereka menjanjikan pada masa sebelum Al-Quran turun. Waqila, juga ulama yang lain berpandangan bahwa huwa khitabu lil mu'minina amarahum bil wafai bil uqud. Ayat ini bukan ditujukan untuk ahli kitab dulu, tapi ayat ini ditujukan kepada kita sekarang, orang beriman, di mana untuk menunaikan seluruh yang Allah perintahkan. Karena itu bahagian daripada uqud juga, bahagian daripada janji ketika Allah dulu bertanya kepada arwah ya, nenek moyang kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Arwah Nabi Adam mengatakan, bala, aku beriman engkaulah pencipta, aku beriman engkaulah khalik, syahidna. Maka malaikat menjadi saksi. Oh, yang akan kamu saksinya sampai tengah kau pegah macam-macam yang kali kau pegah yang mana. Jadi syahidina itu maksudnya malaikat. Qalu, malaikat menjawab, syahidina. Ya Allah,
arwah ini mengakui engkau adalah Tuhannya, long ke saksi ke malaikat. Kamu yang saksi. Seolah-olah yang tu baik tiga kata pun berapa menyokala menjanji berat. Jadi baik lega lihu menang kira-kira. Lihu kan tiga. Nak ke lega lihu kah. Dua gaji lihu. Tadi tersemayang tiga hana jamaah. Kemudian tak tanya tubik nyapa ni lega urang dro. Nak kahe lu mun lu presiden lu semayang. Oh menambah lu semayang tiga trut. Nyan dua ga lihu mendang. Hana lega. Jadi menyana ke dua ga lihu. Anak salah lu. Lego baru salah. Ikah si uro lego lihu. Nyam yang lego kah salah. Ia menyatakan kah si uro dua ga lihu. Jangan galom salah. Pakan teman. Tiga lu sembahyang tiga lu ngono. Tiga tu lu kana jamaah rame-rame. Lu sembahyang tiga tu. Amat. Cuman ni urang lagi nyan. Nyaman. Yang le putra. Le dah tubit bak warung kopi. Oh man saya balik hujat kopi. Ke kedua yu kajak tiga tu. Oh banyak tiga tu. Bunuh si ro ku hanapa. Nya ni tanya tahu lah lo. Pulau miudeng pre. Jadi minyak kali juga, tajak juga tu gede. Hai kali ke tanya ke hanapa. Bunuh tido doh hanapa nyo baru pah nangon. Jadi minyak bak sembayang saruji peh cok rumusnya. Pina sembayang kata hanapa bunuh tido. Nyo baru pah kanangon. Jadi sembayang ketanya yang kedua nyan ge hukum dengan sunat. Jid taulang. Kemudian makna lain daripada tunaikan janjimu atau transaksi akad. Jadi ukudnya kan jamak, kalimat mufrad akad, akdun. Maka segala yang sifatnya transaksi itu dinamakan dengan akad. Lagi bak bank kan, akad mudharabah, akad macam-macam itu memang dari bahasa agama. Ibnu Abbas sebagai bapak tafsir mengatakan, janji itu adalah uhudul iman wa ma akhadahu ala ibadihi fil qur'ani fima ahalla wa harrama. Yang dimaksud tunaikan janji adalah janji urang iman, janji kita yang urang iman. Apa yang kita janji? Apa yang sudah tersebut dalam perintah Al-Qur'an fima ahalla, apa yang sifatnya haram, haram kita tidak lakukan. Apa yang Allah haramkan makanan, haram kita tidak makan. Wa ahalla, apa yang Allah halalkan, kita makan. Dari segi makan, halal dan haram. Dan juga dari segi perbuatan. Apa yang Allah haram tidak kita lakukan. Apa makanan yang haram tidak kita makan. Dan apa yang Allah halalkan kita lakukan. Dan makanan yang halal boleh kita makan. Kan kaluah jaju mengenai uqud. Waqila. Masih banyak juga. Karena ulama-ulama itu ketika sebelum menarik satu kesimpulan, terutama dalam tafsir, yang dikumpul oleh pendapat-pendapat, pandangan-pandangan. Maksud nantanya pendapat lu nah hinan hana pangu itu tanya. Hana apa tanya hana mata lung tah ta. Putar tanya yang kilang. Itu pendapat para mufassirin yang menguasai kaidah-kaidah Al-Qur'an. Kenapa dia hana payah hinan pi. Lu pakai payah gebah lu hana pangu itu. Nah, itu kan ada dalam istilah mengumpulkan pendapat dan saran dengan pola brainstorming. Jadi brandnya nantinya tembak aja boleh. Maka ikut brand. Mengenai brand. Brand itu pikiran. Jadi menuangkan pikiran. Muno. Antu baru ke ambil konklusi atau suatu natijah. Dalam form kesimpulan. Nah, jadi banyak sekali makna uqud ini yang diberikan pandangan oleh para ulama. Juga pandangan yang lain, hiya al-uqudul lati yata'aqadaha an-nasu bainahum wa ma ya'taqidul insan ala nafsih. Janji di sini juga bermakna kita manusia disuruh oleh Allah, yaitu menunaikan janji yata'aqadahan nas bainahum, di mana kita saling berjanji. Tengok nak janji ngongon, mutampai tengah hujau apa? Nyan tinggal kaji ya kat nyan baik pulen HP ya nyan ju apa kata menjanji nyoka leh menjanji ka pulen HP luihlah orang yang memberikan uang itu
Ikutlah ke tak lagi tu. Nyai pegak ju kampanye ji. Nyan kan, kupingat bakal apa? Kajut lung korban. Bek li korban ka. Tengah bek kajut je nya. Yang baju peng kali ya. Nya watai mutang peng, puat boh nomor HP juk tanya. Watai bayu musabah tali. HP nam li. Nah, ya. Jadi perintah Allah agar kita menunaikan janji sesama manusia. Termasuk para caleg yang mengumbar janjinya pada saat kampanye, ya ditunaikan. Alhamdulillah banyak juga menunaikan janji. Kami di kantor tahu juga tuh dewan-dewan menunaikan janji. Kami tanya, ini kami bangun masjid ini atas nama aspirasi. Wajib menan. Lu kalau janji yang mendek kampanye, alhamdulillah itu namanya menunaikan janji. Nah, tirodo nanti dua kadang. Tapi aja anak salah sekali kepegah berji. Beres hendak saya kena lu tenang untai rona, tenang untai ya. Tapi lu yang insyaallah jeroh. Ya dia menunaikan. Tak boleh tu jalan yang ke aspal. Bahkan itu aspirasi karena dia dulu pernah berjanji, ya akan tunaikan janji ya dengan manusia. Termasuk dalam keluarga. Termasuk. Kenapa orang menikah sampai nak ulang kau be? Formulir B. Karena isi pelin. Janji pernikahan ada garis miring tidak ada. Menyo ada berarti titik-titik apa dijanjikan. Setelah nikah istrinya diberikan misalnya mobil baru, tulisnan. Setelah nikah suami memberikan mobil baru, tempo 1 bulan, dangak belo. Janjian payah tunaikan. Atau hana menjanji ju. Lebih aman hana menjanji. Watai kanan tu kejo. Mai yang pah kamu nak tulis. Akan saya berikan segalanya jika segalanya itu ada. Nyat nak susah ke. Pajan beliau mato itu yang malin tu. Hai kalau nak peng pusing menjanji jamun, menjanji ke atai kanan tu tahu. Yang lebih gelah lo kan. Ya. Atau menjanjikan memberikan jasa. Setelah akad nikah, suami berjanji membawa istrinya melancong ke luar negeri masa. Wajib yang tunaikan. Sebab kagak pegat dalam janji. Maka kebanyakan itu tidak diisi. Rata-rata hanya tahu. Dulu saya tugasnya itu juga waktu di KUA di Matang Pangdua. Tukang paso belangko. Janji, nam janji. Tam janji muka rawat detai ikut. Kosongkan aja strip. Ya, mbak. Enak. Kemudian juga dimaksud tunaikan janji firman Allah aufu bil uqud yaitu wama yu'aqidul insanu ala nafsihi. Janji terhadap diri sendiri. Janji ya. Apa yang pernah kita janjikan terhadap diri sendiri. Ini termasuk dalam misalnya orang bernadar. Kan? Ini kan janji kan? Perintah ya. Kejut. Menyoi bernadar, silakan. Makaui. Munya memang hae, ya fikir-fikir lah. Bebak makaui dah raya angin. Raya angin makaui. Nah, yang pulin, long sia, saboh lumau raya. Tekana sesuatu kah tengah gele janji. Nah, jadi harus ditunaikan. Atau janji lain terhadap diri sendiri. Puak kehutannya mesti contoh. Biasa bak anak mit sekolah. Keperuno orang yang zaman. Anak mit hana disiplin. Kagak betul biak bak sekolah. Kerja orang syik. Bang kerja orang syik umah baik nak betul biak anak leung nak sebagai haji bulan pulin tak kebetulan hino kamu tinggal. Kau ni anak drone ni saatnya anak disiplin grup peganya. Alinya itu lama saya anak irah. Alinya ipiak rukuk lelah yang membuat guru itu brigen. Oh, anak pulang menjanji kayaknya. Nyolong menjanji insyaallah hanle. Teken ya surat. Saya selaku orang tua nama pulin berjanji sanggup untuk mengarahkan anak saya untuk tidak berbuat keonaran atau kekacauan di sekolah. Anak saya sanggup saya ingatkan tidak merokok. Sanggup saya ingatkan tidak lompat pagar. Yang kau janji ya wajib ke tunaikan. Karena itu janji terhadap diri sendiri. Atau janji lain yang menjanji walaupun janjinya kepada Allah rente. Nah, orang sakit.
Gum janji itu ya Allah Ta'ala. Gud jeruk aku sakit rupanya. Nyomnya pulih sakit Allah Ta'ala. Lung janji Allah Ta'ala. Bayan sembahyang wajib. Sunat halung tinggal ili. Ha, yang perjanjian. Walaupun tu bayan sunat, wajib mana buat. Ha, jadi yang bagian daripada nafsi. Janji terhadap diri sendiri. Wal uqudu dan transaksi itu, akad itu, janji itu dalam agama khamsatun. Ada 5 aspek perjanjian manusia. Pertama, aqdul yamin, yaitu transaksi sumpah. Dan transaksian seperti pada pelantikan-pelantikan, maka pengambilan sumpah. Semua pejabat itu disumpah. Janji. Tidak ini, tidak itu, kan? Janji ya. Akad yamin. Atau memang sumpah yang dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melakukan pelanggaran. Simak itu tena pelantikan, tapi nak baca ayat Al-Quran yang mengangkat tentang sumpah. Ya, janganlah menjadi penghalang untuk kamu berbuat baik kepada Allah dengan sumpahmu. Apa maksudnya? Allah melarang kita untuk bersumpah tidak melakukan kebaikan. Nyari tak salah tu. Leh puo beo namu cukheng ngai mum chi mtu. Ku sumpah han le ku jak mtu jitnya. Nyan gelarang oleh Allah Taala. Seolah urusan kamu tu jit ka. Ana urusan. Kamu ngeh ku mum chi. Nya bukan ku mum chi urusan ro. Ke nya be kamu tu jit ka apa ngeh ro ke. Menan. Jadi jangan menjadi nama Allah itu penghalang kita berbuat kebaikan. Pula mensumpah semua yang sifatnya kebaikan. Jadi kita dilarang bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Sementara untuk melakukan kebaikan, hana payah mensumpah. Ya Allah Ta'ala, nyolong sumpah ya Allah Ta'ala, lung pubut sembahyang 5 waktu. Hai, nyadi anak sumpah pi wajib. Jadi kau ni karena sumpah. Ya, tapi buat sunat dibolehkan. Dia bersumpah misalnya melakukan sedekah misalnya kan, hanya nyejut. Jadi buat wajib hana imak sumpah hana. Ya. Kemudian wa aqdun nikah. Agama juga mengatur transaksi nikah dalam bentuk ijab kabul. Mesti betul yang kenyan. Menyobak yamin benar, transaksi sumpah. Wallahi, tallahi, lallahi, bentuk-bentuk qasamnya. Ini mengikat dengan sumpah. Dan kalau dilanggar, ada resiko, ada punishment, ada sanksi sumpah. Hanjir mensumpahnya terlanggar, karenanya ada resiko oleh agama. Rinciannya nanti dijelaskan pada pelajaran fikih tentang sumpah khusus. Wa aqdun nikah, akad nikah. Maka tunaikanlah janjimu dalam hal menikah, yaitu binafakah, memberi kasih sayang, mawaddah, warahmah dan sebagainya. Yang mendum dalam akad. Wa aqdul ahdi, yaitu transaksi perjanjian. Maka naik pegak format surat perjanjian. Satu pihak dengan pihak lain. Yang dalam bahasa dunia disebut MOU. Janjian MOU ya, kom MON ya. Kan jelek-jelek pian. Memorandum of Understanding, MOU. Atau istilah lain lah. Ada MOE dan satu lagi ya. Jadinya bahagian daripada janjian yang dilakukan kedua pihak. Maka ada surat perjanjian yang mengikat satu dengan pihak lain. Sewa rumah aja pakai surat perjanjian. Pak Abdullah yang mufhum bidang pengusaha kan. Jadi surat perjanjian sewa rumah 1 tahun. Dengan perjanjian selama 1 tahun itu rumah dirawat oleh yang menyewa. Bayar listrik oleh yang menyewa. Pula merelah pagar gantau oleh orang yang menyewa. Dan pada saat rumah ini dikembalikan, semua barang-barang, peralatan dan fasilitas dalam keadaan utuh. Ini perjanjian. Tinggal ke kabeh tahun, kau tubi rumah.
hanali rumahnya gekeun mak rumpa nya lu rumah hanali long sewa kabeh peng kabeh tempat dan hanali lung duk elok semai maka rumah bak tanggal sekian tu lung kembalikan putra yang nak kembalikan lam surat perjanjian betul tai kembalikan kosen hanali meteran hanali bruk lampu hanali baik sampai lagi kejadian yang berapa bulan lalu di Jakarta. Habis loh marmar. Nah yang viral. Disewa rumah 500 juta. Kan le sewa rumah 500 juta. Nyandu mewah rumah ne. Sewa 500 juta bayangkan. 1,5 miliar sewa. Rupanya dalam tempo 1 bulan yang menyewa itu kerja. Bena marmarnya dicungke mandum ke 500 juta ayo. Wena bola-bola semua dikosongkan yang hana ilah bintih. Apa ilah bintih dahulu. Lalu dia itu 1 bulan bekerja semua sudah dibongkar. Barang yang dibongkarnya ke 500 juta. Jauh lebih banyak. Malam-malam dia angkut dengan tronton dengan ala-alanya. Pulang rumahnya. Ya rumah. Habis semua fasilitas. Yang kadang menemu. Hana pegang perjanjian kadang. Maka dia harus nak perjanjian. Rumah dikembalikan dalam keadaan utuh. Ijih fikir mana kalau sewa mertuhnya berarti fikir dia cok alu. Jadi payah pegang supaya baik dawa dudawa. Perlayan. Dan ada ayat Al-Quran. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Jika kamu saling berjanji maka hendaklah kamu tulis. Ke administrasi kan? Berarti belajar administrasi juga belajar daripada kandungan Al-Quran. Hondana BPKB. Buku tanda pemilik kendaraan. Yang kan transaksian. Ukut. Mukawinna surat nikah. Hanjir tajak abak hotel ikun. Perlihatkan buku nikah anda. Hanjir Allah Ta'ala kagak dupu ulungnya suami isteri. Ikun lewat hotel jiut nak juh nama teras. Baik, awaknya kah nak depu dengan suami isteri? Allah Taala ke depu. Man lagotnya alathan. Perlihatkan buku nikah bak hotel syar'i. Ya bak hotel hana syar'i hana itanya yang pi. Iu mentang gelagak kai tu so. Kan? Jadi buku nikah Pak. Dia dah kata Allah Taala tahu saya, ini isteri saya. Ikun nyan ya laju ke dia masjid. Ya, di sini tidak boleh karena kami ingin buku nikah walaupun itu istri bapa. Kau menang kira-kira tabah Honda Radia. Assalamualaikum Pak. SNK Pak, ini Honda saya, Allah Ta'ala tahu. Kaidra betul. Nah itulah ayat Al-Quran. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Kamu mesti catat, mesti tulis. Dalam hal lain adalah makna administrasi secara tertulis. Berarti penting. Waitansi penting. Belum ijuk suratmu penting kan. Hana mudah toko mu tak belum ya belum je mu menan. Kali kejadian di pai gedung awal kan. Tetap tok rumpo ya cok pulang. Yang mu helung icu orangnya. Maka orang jual emas saya pikir mesti minta surat. Tak belum mu. Karena sebab tu pamuh dah tarik watak kuagap tak berbelah mengadat sih. Itu juga ayat faktubuh, tulislah, catatlah. Belau lumo pimenan. Cuman yang hana payah, yang hakir dalam agama. Tak belau rokok tiba, pegak kuitansi juga hana payah. Itu hakir namanya. Barang-barang yang dimaklum tidak usah kuitansi. Belau roti 1 kilo, pegak kuitansi. Belau saka 1 kilo, belau labang 1,5 kilo, pegak kuitansi. Kecuali itu punya kantor misalnya pihak kwitansi. Jadi nyana hukum mendung ya. Wa aqdul bai'. Akad jual beli juga bahagian daripada akad yang mesti dipenuhi jual beli. Ada syarat sah jual beli dan juga ada akad-akad yang mengesahkan jual beli. Maka malam mak megang rata-rata ya belum lumo bagi orang yang semesti nyana akad jual beli surat lumo. Bahkan ya periksa kan, ya periksa oleh petugasnya. Malam mak megang urung tu mesti tinggal lu nyan surat, nagume surat lumo. Minimal surat kesi, keterangan kesi. Mahawamnya hana pegat surat lagi nyan.
Le joju lemo. Ha? Ya juga jalan yang hana urang utam kita kat tabo. Ngomoto kan boom rubah. Sia me kenan. Anjir barang kau haji. Karena itu barang berharga. 15 juta, 20 juta, kan? Pulang 55 raya, untuk 60 juta. Butuh kepada transaksi. Aqdul bay'. Dan juga harga yang sudah ditentukan. Maka pegang transaksi ijab kabul. Wa aqdus syirkah. Juga agama mengatur akad kerjasama. Syirkah. Syirkatun bahasa Arab. Baca-baca je ke bahasa Indonesia. Syarikat. Payah tak kun manteng. Syarikat. Manteng payah kun. Mangak mudah bahasa Indonesia. Serikat. Serikat. Maka ada serikat dagang. Ada PO. Ada CV. Ada PT. Yang berkaitan dengan kerjasama. Makanya diatur dengan transaksi aqdus syirkah, yaitu akad kerjasama. Walaupun untuk duduk pecah kongsi. Duduk kalau tak ada tawar pecah kongsi. Dimulai dari kerjasama. Maksud contoh, maksud kerjasama. Nyo kita nyo kerjasama tak pegot antara lung ngan drone, tiang ngan tibi. Pegot tu kerjasama. Putra usaha menjual kipas angin. Mbak. Pegot akad di sini kerjasama. Tren modal si A padu, modal si B padu. Terus bertingkat. Jika ternyata dagangan ini misalnya rugi, pailit, tuk gede, gulung lapak, maka kipas angin ini dibagi dua. Berjalah buat transaksi. Kipas untuk saya, angin untuk kamu. Yang berjalah buat transaksi. Jadi memang lagi nyan bunyi, teken. Angin untuk saya, kipas untuk saya, angin untuk kamu. Pah bangkrut, hana le urung blau. Laju, iga drone puas kipas. Irone angin. Apa kana janji jamun drone angin. Tengok kipas. Hai menurut teken bersama. Yang kerja bet teken laju. Yang tengah pegat di dawa. Kepala orang ayo aku lapor buat peliti bahkan kayak ajo angin gelu. Cik catatan, buka surat perjanjian. Kan sudah sebelah saya kipas, kamu angin. Aku kacau angin gerok ke. Tak apa-apa, galang baca kau teken. Yang pisah boh macam. Maka baca dulu, pahami dulu, sepakati dulu perjanjian. Jika pada saatnya dagangan itu pailit atau rugi atau gulung lapak atau pindah dan sebagainya, maka aset dagangan dibagi dua. Yaitu jika tinggal 10 kipas angin bagi 2, 5, yang mana haji? Baik kipas kita yang angin gaji benar itu. Nanti bagi warisan. Kipas angin tak boh. Nado, sampai ada cok kipas. Adun cok angin. Nah. Habis yang kali mengboh. Selesai transaksi yang diatur di dalam agama Islam. Dan ini dibahas tuntas. Dia secara terinci dan lebih banyak penjelasan pada hukum fiqih. Fiqih akad. Transaksi nikah dan sebagainya. Habis? 6 menit dah. Kita lanjut lagi. Kadang-kadang pertanyaan. Nah, anak-anak pun. Hana hai. Qala Tabari. Ini kan tafsir Khazin. Nanti dibuka tafsir Tabari dapat penjelasan ini. Karena awaina tafsir Tabari, duduk tafsir Khazin. Justru itu maka Imam Khazin bisa mengambil dari tafsir Tabari. Perlu kena baca. Karena awaina aja. Awai tafsir Tabari. Tabari itu banyak tafsirnya, banyak jilid, tebal lagi. Wa aula al-aqwal. Yang paling utama pendapat dari semua pendapat tadi adalah tentang uqud indana, kata Imam At-Tabari, maqalahu Ibnu Abbas, seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, anna ma'nahu aufu bil uqud, yaitu bi uqudillahi allati aujabaha alaikum. Yang gekun dengan tunaikan janji adalah tunaikan janji hai orang mukmin terhadap apa yang sudah diperintahkan Allahnya, makna yang lebih mencakup, syumuliyah, makna yang lebih luas. Wa aqduha fima ahalla wa harrama alaikum, dan juga terhadap apa yang Allah halalkan dan Allah haramkan. Wa alzamakum fardahu, dan kamu mesti menunaikan seluruh
kewajiban-kewajiban. Wa yubayyinu lakum hududu, dan Allah menjelaskan hukum-hukumnya itu. Nyan makna yang lebih hidup dumho kan. Ya. Termasuklah isinan tentang makanan halal dan makanan haram. Sebab setelah baca ayat ini, ayat berikutnya bicara makanan yang dihalalkan dan makanan yang diharamkan. Salah satunya nanti ada diharamkan kepadamu yaitu bangkai, daging babi, binatang yang bercakar, binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah, maksudnya binatang yang bukan disembelih oleh orang Islam misalnya. Itu yang dijelaskan uyub. Yang kenyan halal dan haram. Memang sama. Lumo mati dengan lumo tasi, manduah mati. Bantasi ya lumo udip jadi mati, tatagun mangan. Alian dum lumo ipupai tron-tron sabah, bantamat mentang suum. Gunung tasi aju, padahal kan mati. Bantatagun mangat zid, tapi yang satu halal, yang satu haram. Pertanyaan, wujud dengan BO sakai beda. Menyakawaknya beda tipis. Yang saboh mati karena kenang parang bak taku, yang saboh mati karena ipupok limoto, tapi kan mandua mati. Pajut ke haramnya. Nah, nanti para ahli meneliti di mana beda. Pasti na beda yan. Menyohana beda, mungkin Allah ke haram lumo mati. Takkan mana lumo mati kan kamu baiknya kan. Ban mati mentang pum ipupok ban taplung ditanya lumo kata tek lidah ka mati. Jut dah ke baik kapurop-urop, kalhak laju ke sama si hanjut. Pasti itu ada beda pada peredaran darah. Dan di sana ada bahaya yang kita tidak bisa tahu secara detail. Nah, bahayaan. Tapi lumo yang gesi itu darah, di situ ada manfaat. Lumo yang mati hana itu darah mentang dalam tubuh ji, tapi darahnya hana li bergerak, nah bahaya. Allah yang Maha tahu. Maha geberat tu lagi nya. Ya. Jadi nampak dah berapa tu lumo kaput dia karubuh ju. Wallahu a'lamu bissawab, billahi ma'ab dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.